Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam dan selamat datang di webinar kita malam hari ini ya. Perkenalkan saya Loli, saya konselor IECC. Oke, kita sambil menunggu representatif dari OIPC-nya atau OEG-nya, saya perkenalkan dulu ya, apa itu IECC ya. Oke, ICC ini konsultan pendidikan untuk studi ke luar negeri. Jadi kita bisa membantu uh, kalian semua untuk mendaftar ke kampus sampai dibantu pengurusan visanya. Dan kita juga ada partnership dengan beberapa rekomendasi untuk akomodasi di luar sana ya, Kak. Dan itu juga free service ya dengan kita AECC. Free service artinya tidak ada biaya apapun untuk kita bantu sampai kakaknya berangkat. Seperti itu ya. Oke, ditunggu ya kak ya. Halo, halo, halo. Halo Ko. Hai. Oke, sebentar ya aku
Start dulu ya. Oke, sebentar. Boleh. Oke, Yes. selamat malam. Ini kita akan mulai ya untuk webinar hari ini. Selamat datang ya di webinar malam hari ini. Saya sendiri, tadi saya sudah perkenalkan, saya Loli untuk host hari ini. Dan untuk webinar hari ini dengan tema Work in Adult Care in the UK by OIPC. Yang mana merupakan dari program yang ditawarkan dari Oxford International Education Group, yaitu atau disingkat dengan OIEG ya. Oke, di webinar ini kita akan membahas nih peluang untuk pekerja di bidang adult care di Inggris ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh representatif dari OEG-nya sendiri. Jadi teman-teman sekalian harus mengikuti sampai sesi terakhir ya untuk dapat informasi yang maksimal. Oke, ini saya perkenalkan ya dengan pembicara kita malam hari ini yaitu Felix Pramono ya. Oke, yang merupakan representatif ya kok ya dari OEG. Untuk pengalamannya ya udah pasti ya lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Ko Felix. Oke. Saya persilakan untuk Ko Felix. Oh iya, nanti teman-teman jangan lupa ya kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Nanti ada sesi Q&A ya kok di akhir presentasinya. Oke, silakan. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Felix dari Oxford International. Basically, hari ini aku mau share ke teman-teman yang udah hadir program hot selling kita saat ini, yaitu program migration ataupun semacam program subskill yang lagi dibutuhkan di UK. Oke, mungkin aku akan share slide aku. Kalau udah bisa lihat slide-nya, mungkin Loli boleh confirm. Udah kelihatan slide-nya? Udah kok. Udah Oke. kelihatan sih. Ya, jadi basically aku akan share dulu beberapa informasi mengenai apa sih OIPC Adult Care ini. Mungkin teman-teman di sini udah penasaran. Ya, basically aku akan sharing dulu info-info detailnya. Nanti kita akan open Q&A di akhir sesi. Atau kalau selama teman-teman punya pertanyaan ketika presentasi, nanti boleh juga ya dikirimkan melalui message atau di chat box pertanyaan yang kalian punya. Oke? Ya, jadi sekilas seperti itu, tapi aku akan jelasin lagi program yang kita punya, yaitu Diploma in Adult Social Care. Oke, sesuai lainnya, ini adalah best route untuk teman-teman yang mau mencari pekerjaan praktisi yang ada di UK. Nah, sedikit insight untuk teman-teman di sini, kenapa program ini salah satu program yang favorit saat ini, karena sebenarnya ada demand yang sangat besar ya di UK sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini dari Ministry of Healthcare atau Health Foundation UK, mereka itu udah announce kalau mereka itu lagi butuh banget yang namanya tenaga kerja in terms of healthcare. Ya, dan kalau ditanya jumlahnya berapa, itu dibutuhkan sekitar 500.000 tenaga kerja, especially di bidang adult care ini. That's why program ini adalah program yang paling high demand saat ini dari semua program subskill yang ada di UK. Nah, program ini basically adalah City and Guild Diploma. Ya, jadi ini adalah professional diploma dan ini adalah program resmi dari pemerintah UK yang dijalankan oleh Oxford International. Nah, ketika teman-teman ambil program ini, basically kita itu punya
Beberapa quick facts yang ada di sini. Yang pertama adalah mengenai intake. Intake kita tuh lumayan fleksibel ya teman-teman. Jadi untuk mulai perkuliahan ataupun pelatihannya itu bisa dimulai every month ya. Jadi tiap bulan itu kita ada intake atau kita ada keberangkatan tiap bulan. Mulai dari bulan Januari sampai Desember ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei itu tiap bulan itu ada intake yang bisa teman-teman apply. Nah, untuk sekarang intake Maret, April, dan Juni itu udah penuh ya. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti program ini, teman-teman harus apply untuk bulan Juli ke atas ya. Jadi mulai dari Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Oke. Nah, basically programnya ini 9 bulan. Jadi teman-teman hanya akan belajar lumayan singkat ya. Jadi hanya 9 bulan dan program ini level 3 dan teman-teman akan membutuhkan yang namanya IELTS ya. Jadi kita membutuhkan teman-teman yang punya English proficiency itu di IELTS 5,5 dan juga minimal umur untuk mengikuti program ini adalah 16 tahun sampai maksimalnya itu sekitar 45 tahun. Ya, untuk programnya sendiri harga tuition fee kita di 9.000 atau sekitar 200 juta kalau dirupiahkan. Nah, basically what is professional diploma in adult social care? Ini adalah program yang seperti aku udah share tadi, is a clear path to gain employment di UK. Kita punya expert in providing student apa aja yang harus dipelajari. Nanti kita akan lihat modul-modulnya. Lalu kita juga provide language skill, di mana ini akan dibutuhkan untuk communication skill ketika teman-teman nanti kerja di adult care sendiri. Oke, dan yang paling penting adalah kita memberikan akses ke real world experience, di mana yang teman-teman pelajari itu selama 9 bulan itu mostly adalah practical atau true work placement. Nah, nantinya teman-teman akan belajar 3 term atau selama 9 bulan itu terbagi menjadi 3 bulan, 3 bulan, dan 3 bulan. Di mana first term itu belajarnya lebih ke theoretical, teman-teman itu harus ngerti gimana cara care setting, first aid qualification, ataupun mungkin standar kesehatan apa aja yang harus dipenuhi in terms of adult care UK. Jadi lebih banyak theoretical learning itu di term pertama. Lalu di term 2 dan term 3 itu akan lebih banyak ke praktikal, di mana teman-teman akan dibawa langsung atau diajak langsung untuk observasi cara handling orang tua di rumah sakit pemerintah maupun di panti jompo yang ada di UK. Oke, jadi belajarnya kalau teman-teman tanya apakah akan theoretical banget, jawabannya enggak. Jadi kalian nggak perlu worry karena bobot praktikalnya itu hampir kurang lebih 70%. Nah, ini ada beberapa modul yang akan dipelajari dari awal ya. Jadi kita di sini nggak membutuhkan student yang udah punya background ya. Jadi kalau kalian punya background di yang lain-lain itu welcome ya. Jadi so let's say kita ada beberapa student, mereka punya background yang beragam. Ada yang dari dosen, ada yang mungkin guru, ada yang fresh graduate ya. Jadi kita welcome student from any background karena basically kalian akan pelajari sekitar 12 modul ini dari awal lagi. Oke. Course assessment-nya sendiri kita ada initial assessment maupun portfolio evidence, which is nantinya akan lebih banyak ke professional discussion, lalu ada juga project maupun case study. Nah, di sini kita ada yang namanya placement, di mana nanti di tahun terakhir atau di term terakhir, teman-teman akan menjalankan yang namanya work life placement, which is a real placement, dan kita akan placing student itu ketika study. Ya, jadi ini bukan merupakan program kerjanya, tapi di sela-sela pelajarannya itu nanti ada yang namanya work placement yang akan ditentuin dari kampus. Nah, bagusnya program ini tuh apa? Bagusnya kita ada yang namanya guaranteed employment, ya which is yang menjadikan program ini salah satu program terfavorit saat ini karena kita bisa menggaransikan atau kita guaranteed semua student yang komplit program ini akan menerima job ataupun akan di-place job selama di UK. Ya, jadi ini adalah garansi yang kita berikan dan kalau teman-teman nantinya nggak dapat job, itu kita bisa refund yang namanya full tuition fee yang udah teman-teman bayarin di awal. Oke, jadi memang kita punya garansi yang sebagus ini dan kita bisa guaranteed semua student sejauh ini yang udah jalan itu pasti dapat job.
Oke. Nah, minimum salary untuk job sendiri adalah sebesar 23.000 atau sekitar 500 juta untuk salary-nya per tahun. Oke. Nah, ketika teman-teman nanti mulai kerja, teman-teman juga akan dapetin yang namanya skill worker visa atau ini adalah visa yang akan dikasih ke student ya as long as mereka punya job offer dan visa ini bisa dipakai sampai 5 tahun lamanya. Oke. Jadi ini adalah salah satu skill worker visa yang memang high in demand juga. Nah, ini ada beberapa career path di mana teman-teman bisa lihat di sini. Once teman-teman selesai graduation, kalian akan di-secure job atau kalian bisa pilih mau kerjanya di mana nantinya. Lalu nanti akan dapat yang namanya visa in health and care worker visa. Itu adalah visa resmi under UKVI, under kategori 4222 yang memberikan teman-teman, namanya privilege untuk bisa kerja di UK under healthcare worker, oke. Nah, dan setelah itu, setelah 5 tahun, nanti teman-teman bisa apply yang namanya residency ataupun PR di UK. Oke, jadi saat ini masih menjadikan program yang paling cepat untuk mendapatkan PR di UK. Nah, untuk lokasi belajarnya sendiri, kita punya 3 kota yang teman-teman bisa pilih, karena kita ada 3 center, tersebar di seluruh UK. Jadi yang pertama itu ada London, ada di kota London, di mana ada di zone 1 London. Lalu di kedua itu kita ada di OIPC Oxford, atau di kota Oxford. Dan yang terakhir itu kita punya center yang paling baru, itu ada di kota Brighton. Ya, jadi kita punya 3 lokasi yang basically teman-teman di sini boleh bebas milih lokasi yang mana aja, karena in terms of uang sekolah ataupun tuition fee itu akan sama aja. Oke. Nah, in terms of entry requirement, kita mengharuskan teman-teman punya IELTS 5,5, itu adalah syarat minimal ya. Jadi, harus di atas 5,5, dan untuk entry requirement akademik, kita terima student mulai dari SMA. Jadi buat teman-teman yang high school itu harus lulus SMA. Kalau udah yang S1 itu berarti S1-nya harus lulus atau S2 juga. Ya, jadi kita terima student, dari any background. Nah, untuk proses application lumayan gampang. Basically, kalau teman-teman udah punya dokumennya dan nanti kalian berminat untuk apply, kalian bisa apply lewat ACC dan setelah itu menerima offer letter. Dan setelah kalian menerima offer letter, itu akan ada step tambahan di mana teman-teman akan menghadiri yang namanya course interview. Ya, tapi untuk course interview ini teman-teman nggak perlu worry karena kita akan prepare dari sisi Oxford International dan juga dari pihak ACC akan membantu teman-teman untuk preparasi sebelum interviewnya. Jadi misalnya kita akan share kurang lebih kisi-kisi apa aja pertanyaan yang akan ditanyain selama interview itu. Oke. Nah, setelah teman-teman lolos interview, itu basically hanya tinggal sesi visa ya. Jadi setelah interview, biasanya student akan apply visa dan visa UK itu so far adalah visa yang paling cepat di antara semua Commonwealth country karena proses visa kita itu cuma 1 minggu sampai granted. Ya, jadi teman-teman, bisa lumayan relax in terms of visa UK karena visa UK itu saat ini masih benar-benar, lumayan lenient ya, jadi tidak minta syarat yang terlalu banyak seperti visa di negara-negara lain. Oke. So yeah, basically itu, dokumen untuk apply, kalau teman-teman udah punya, kalian bisa prepare atau kalian bisa screenshot dokumen apa aja yang harus di-prepare, tapi basically kita hanya butuh paspor, kualifikasi kalian, lalu kalau kalian udah punya IELTS ya, CV, kita akan butuh essay juga, personal statement, yang nantinya kita akan minta, mmm sesuai dengan syarat yang kita minta ya. Jadi biasanya untuk personal statement sendiri, kita udah ada sampelnya dan juga CV. 2 dokumen itu nantinya akan, harus di-standardize, jadi teman-teman harus mengikuti format, ataupun, contoh yang nantinya kita akan provide ke semua student. Ya, jadi untuk summarize saja, basically, kita punya program yang tercepat untuk guarantee employment, di mana selesai graduation, teman-teman pasti dapat kerja, itu poin pertamanya. Kedua, teman-teman bisa mendapatkan salary yang sangat
menggiurkan ya, karena salary-nya itu kurang lebih 500 juta per tahun ketika teman-teman selesai studi dan mulai bekerja. Nah, di program ini teman-teman bisa pilih, jangan lupa ada 3 lokasi, bisa di London, bisa di Oxford, atau di Brighton. Ya, sesuai dengan karakteristik kota masing-masing yang totally different. Programnya lumayan cepat, ya, jadi program kita hanya 9 bulan, dan kita punya comparative tuition fee yang hanya 9.000 atau sekitar 200 juta untuk setahun program itu. Oke, so basically itu aja yang aku mau share mengenai program Adult Care ini. Memang nanti in proses mungkin teman-teman akan punya lebih banyak pertanyaan. That's why kita akan open Q&A untuk saat ini, di mana kalau teman-teman punya pertanyaan, kalian boleh langsung unmute atau boleh di chat box. Sekian dulu Eh, dari aku. kalau ada pertanyaan bisa klik di chatbox ya, bisa klik di chatbox ya. Ini nggak bisa ngomong langsung sih, kok soalnya webinar kan. Oh, oke. Iya. Oke, thank you dengan Ko Felix untuk penjelasannya ya, sangat informatif. Oke, Kak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada pertanyaan dari beberapa, sebentar. Boleh. Kita mungkin bacain dari yang awal ya, dari Iya, iya. Janes, Aku dari bantu bacain ya, James. kok. Boleh. Iya, saya punya sertifikat IELTS 6.5 tapi sudah expired di November 2024 kemarin. Jadi gimana, harus retake kah? Gimana kok? Harus retake, ya. Ya, betul harus retake ya, Kak. Terus ada juga pertanyaannya, IELTS-nya akademik atau bisa yang general? Oke, jadi mungkin harus digarisbawahi juga, khusus untuk program UK ini, teman-teman diwajibkan untuk mengambil IELTS UK VI. Jadi IELTS-nya itu harus IELTS yang UK, ya. UK VI, itu adalah IELTS yang dikhususkan untuk ke UK. Oke, thank you, Ko Felix. Ada lagi pertanyaannya? Mm-mm. Oke, ada pertanyaan nih dari Alfonso. Untuk biaya dibayarkan sekaligus atau bisa diangsur ya? Nah, untuk biaya sendiri itu harus dibayarin di awal, jadi sebelum keberangkatan itu harus lunas. Tapi untuk sistem pembayarannya, teman-teman bisa bayar dulu deposit sekitar 4.000 pound sterling, itu untuk secure yang namanya pertama interview, yang kedua itu untuk secure yang namanya cast letter atau surat untuk pembuatan visa. Ya, jadi teman-teman bisa bayar bertahapnya di arah situ, which is nanti ketika apply dan teman-teman mau accept offer, bisa payment dulu di deposit, lalu nanti setelah visanya granted atau di approve visanya, teman-teman harus bayar lagi sisanya sebelum keberangkatan ke UK. Ya, semoga jelas ya untuk sistem pembayaran. Oke, thank you. Mm-mm. Ada pertanyaan, dia tanya apakah ada scholarship, terus setelah diterima career path dan salary-nya gimana gitu. Misalnya kayak di Indonesia ada yang 3 bulan training dulu Mhm. dengan gaji tidak full, lalu dievaluasi baru nanti bisa dapat full gaji. Gimana sistem Nah, pembayarannya untuk salary? untuk scholarship, ya program itu udah disubsidi scholarship. Jadi kalau harga aslinya itu sekitar 15.000, tapi teman-teman hanya bayar sekitar 9.000 khusus Indonesia. Ya, jadi sebenarnya programnya udah terpotong scholarship. Kalau ditanya mengenai career path, basically lumayan simple ya. Jadi mungkin nggak sama seperti di Indo. Kalau di UK itu once kamu complete course-nya 9 bulan ini dan bisa dapat sertifikat, biasanya kamu akan mulai kerja full time. Jadi udah bukan under yang namanya training dulu atau kita bisa bilang probation ya, karena kontrak di UK itu basically per tahun. Jadi kalau misalnya udah mulai dikontrak itu udah akan full periodnya 1 tahun tanpa ada dijeda harus 3 bulan dulu atau 6 bulan dulu untuk training. Oke, karena biasanya yang lulusan program ini mereka itu udah undergo training ketika program ini. Jadi selesai program itu mereka udah harus ready untuk kerja, ibaratnya gitu. Oke, so semoga jelas ya. Untuk depositnya sendiri kita ada di 1.000 ya untuk interviewnya dan minimum cashnya kurang lebih 4.000.
Jadi itu nanti akan tertera di offer letter ketika teman-teman melakukan application, dan nanti kalau udah berhasil dapat offer letter, itu akan tertera dengan jelas biayanya apa aja dan deadline untuk pembayarannya kapan aja. Oke, tapi basically bisa dibilang depositnya itu 50% dari harga tuitionnya. Oke. Oke. Dan untuk usia maksimal berapa? Mm-mm. Karena ini ada yang bertanya usianya 45 tahun. Apakah masih bisa? Nah, eh, untuk yang usianya di 45, ngepas di 45 itu masih bisa dicoba, ya, tapi kita akan bilang itu case by case. Jadi buat Kak Dewi Ratna, kalau tertarik untuk apply, kita harus review dulu, mulai dari backgroundnya Kak Dewi, mungkin dari education maupun pekerjaannya saat ini. Lalu mungkin CV dan personal statement atau essay-nya nanti kita harus recheck lagi, supaya bisa tembus untuk aplikasinya. Karena biasanya 45 itu akan dilihat lagi sih, lebih ketat screeningnya. Oke, tapi kalau ditanya bisa, masih bisa. Oke, thank you. Untuk Kak Mm-mm. Cahyaning tadi untuk gaji, gimana proses gajinya gitu ya? Tadi Mm-mm. sepertinya udah dijelasin ya sama Ko Felix ya, nominal gaji awal, terus peningkatan gaji akan terjadi Betul. berapa tahun sekali. Sudah dijelaskan ya Kak. Oke. Dan untuk Kak Fajar, nanti tim kita akan menghubungi Kakak ya. Biasanya setelah sesi ini yang mendaftar di webinar kali ini itu akan dihubungin oleh para konselor AICC ya Kak. Ditunggu ya. Oke, ada pertanyaan ini dari Adelia, status visa setelah diterima, apakah student visa? Selama berstatus student visa, apakah bisa ambil part-time job di sana? Oke, kalau untuk student visa sendiri, itu selama programnya. Jadi selama program 9 bulan ini, teman-teman akan masuk ke UK dan menggunakan visa student. Ya, jadi belum diperbolehkan untuk ambil part-time job. Karena kelasnya juga lumayan padat dari pagi, which is jam 8 pagi sampai jam 4 sore kelasnya, akan sangat impossible untuk teman-teman doing part-time. Karena itu um, lumayan capek ya, in terms of kelasnya. Nah, jadi kita nggak recommend teman-teman untuk ambil part-time, tapi harus fokus malahan di studinya, karena selesai 9 bulan itu, teman-teman udah bisa langsung kerja full-time. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Victor ya. Usia 48 tahun apakah bisa join? Tadi sudah dijelaskan ya, maksimal 45 ya Tidak kok ya? bisa, ya. Jadi maksimal di Ah, 45. betul, jadi tidak direkomendasikan ya. Ya, belum bisa ya kalau Iya, 48. oke. Dari Kak Fani, apakah ada yang lain bidang kerjanya? Bidang kerjanya, untuk saat ini kita masih open only untuk adult care ini. Mm-mm. Jadi belum Oke. ada yang lain, ya. Iya, ini untuk Kak Fajar bertanya untuk yang tidak ada dasar bahasa Inggris gimana? Nggak bisa ya Kak, karena tadi ada persyaratannya ya. Betul. IELTS-nya minimal 5,5, betul ya Kak? Iya, betul banget. Jadi harus dipersiapkan Inggrisnya dulu ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bagi yang mau studi ke luar negeri dan juga mau bekerja di sana, ini peluang besar loh buat kalian semua di sana. Karena ini programnya cuma 9 bulan dan juga garansi ya dapat kerja setelah Betul. studinya selesai. Seperti itu. Kita ada pertanyaan lagi untuk tidak yang tidak ada dasar bahasa Inggris. Iya, tadi Eh, udah. Kalau nggak ada dasar bahasa Inggris, mungkin belum bisa ya. Karena kan nantinya harus tes IELTS dan kamu harus melalui yang namanya tahap interview. Untuk Oke, akomodasi ini ada. kita ada Ah, beberapa pilihan ya. Jadi nanti basically kita akan share listnya tergantung Adele itu apply-nya ke kota yang mana. Jadi kita ada beberapa list yang bisa dikasih itu sesuai dengan budget juga ya. Jadi mungkin biasanya kita kasih beberapa pilihan untuk student pilih sendiri. Oke. oke nih, Nominal gaji terkait nominal perlakuan. gaji. Garansi apabila tidak diterima dan kembali Mm-mm. uang pendaftaran dalam bentuk apa? Lalu saat pelatihan, tempat tinggal dan biaya sehari-hari ditanggung pribadi kan? Mungkin boleh di-spill perkiraan pengeluaran bulanannya dari masing-masing kota tempat pelatihan nih Kak.
Oke. Nah, betul, jadi kita punya garansi atau money back guaranteed kalau misalnya, teman-teman nggak mendapatkan pekerjaan setelah program ini. Ya kalau ditanya pengembalian uangnya dalam bentuk apa, itu harus dicek dulu karena so far kita belum pernah refund, student in terms of tuition fee karena semuanya dapat pekerjaan setelah itu. Jadi mungkin kita akan cek dulu kalau itu, tapi kalau ditanya mengenai biaya perkiraan, di kota masing-masing kurang lebih kalau di London itu 1.500 karena London itu kotanya lebih besar, jadi mungkin akan lebih mahal in terms of, living cost. Tapi kalau di Oxford and Brighton itu aman karena living cost-nya di bawah 1.000 per bulan. Jadi biasanya anak-anak dari Indonesia, juga lebih banyak ke 2 kota itu ya. Jadi kita punya student Indonesia lebih banyak itu di kota Oxford dan yang kedua Brighton. London itu ada tapi hanya beberapa ya, jadi satu atau 2 student doang. Oke. Ada pertanyaan lagi, terkendala di dana. Oke, aku bisa mungkin langsung jawab ya, Ko ya. Kalau Mhm, misalnya terkendala dananya, mungkin bisa dipersiapkan dulu ya, Kak. Karena ini kan memang harus pembayarannya 50 atau deposit di awal, mhm. 50% gitu ya. Terus nanti kalau visanya granted tadi udah dijelaskan, kalau visanya granted akan bayar sisanya atau pelunasannya. Gitu, Kak Fani. Udah terjawab ya, Kak Fani, untuk pembayarannya apa nggak bisa diangsur gitu. Tadi dia bertanya gitu. Udah dijelasin di awal ya. Yes. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa chat Untuk ya di. persyaratan kesehatan, kita nggak ada persyaratan khusus, tapi, harusnya nggak ada ya, karena kita nggak ada tes lab dan sebagainya, tapi nanti harus melalui yang namanya TB screening, atau ronsen paru-paru. Jadi untuk memastikan, apakah ada TBC atau enggak, itu aja sih. Tapi kita nggak ada persyaratan khusus, misalnya seperti mata sehat dan lain-lain ya. Oke. Mungkin pertanyaannya bisa saya tambahkan dari saya nih kok. Boleh Kalau boleh, apa? misalnya dari background apapun bisa gitu, ataupun emang harus background yang sama atau gimana kok? Bisa banget. Jadi kalau kamu punya background apapun, itu kita bisa accept, selama nantinya kamu harus passionate untuk jaga orang tua. Syaratnya itu doang. Karena kita ada student dari beragam background kok. Ada yang, misalnya anak SMA, fresh graduate, ada yang udah jadi guru, ada yang dosen, ada yang accountant, ya jadi bisa dari background manapun sebenarnya. Oke, dan untuk sertifikat dan untuk setelah lulus itu student itu mendapatkan ijazah seperti apa? Misalnya program ini kan seperti diploma ya kok. Jadi dia Betul. dapat dapat sertifikat kah atau gimana? Betul. Jadi setelah program ini selesai, student akan dapat certificate graduation in professional diploma dan dia juga akan listed ketika nantinya bekerja as social health worker itu di website resmi pemerintah UK. Jadi ada nomor license di mana license itu seperti nursing ya. Jadi kalau di UK sendiri setiap nurse itu punya license masing-masing yang ada expiry date-nya dan sebagainya. Nah, jadi sama seperti adult care, nanti tiap student itu akan dapat license yang nantinya bisa dicek, di website pemerintah UK, kayak gitu. Oke, thank you kok. Mhm. Hmm. Oke, kita masih ada pertanyaan yang Ya, lain ada lagi? pertanyaan tadi dananya berapa ya gitu untuk Untuk dananya 200 juta apply. untuk tuition fee-nya. Oke, untuk tuition fee-nya 9 bulan itu 200 juta ya. Dan udah Betul, garansi untuk dapat job ya after studi. yes. Oke, ada pertanyaan nih dari Cahyaning. Apakah program ini ada expirednya? Mengingat bagi beberapa orang mungkin Mhm, perlu mempersiapkan lalu untuk visa apakah ada syarat khusus? Misalnya pernah dengar ada minimal nominal tertentu di bank di rekening bank yang dilaporkan untuk bisa garansi visa. mmm. Mmm, untuk program ini nggak ada expired karena kita punya intake tiap bulan, jadi depends kamu ready-nya kapan. Tapi kalau dari saran aku, kamu harus apply 6 bulan sebelumnya. Karena biasanya program kita itu lumayan cepat penuh, kayak sekarang itu yang available mulai dari Juli, karena yang, bulan-bulan selanjutnya udah mulai penuh.
Mengingat perlu mempersiapkan, di rekening bank, kita nggak perlu lampirkan rekening bank untuk visa UK, tapi untuk studinya itu kamu harus prepare kurang lebih 200 juta. Sertifikatnya berlaku internasional, hanya berlaku di UK untuk saat ini, dan Ya, tidak bisa bawa pasangan untuk saat ini. Jadi ketika studi itu kamu belum bisa bawa pasangan, tapi kalau setelah kamu mulai bekerja dan, kamu menerima income tertentu, itu kamu bisa bawa spouse atau bisa mensponsori pasangan ketika udah mulai kerja. Tapi ketika program atau ketika memakai visa student, itu belum yes. diperbolehkan untuk membawa spouse, oke? Juli langsung Juli study. langsung studi ke UK. Ya, Iya, betul. Intake Juli kita itu di akhir Juli, 20 Juli. Juli. Berapa Yang lama studinya? 9 bulan. yang tersedia Juli ya kok berarti ya. Yang tersedia yang paling Ya, cepat saat tuh ini Juli mulai saat ini Juli. ya. Ya, Juli ya, oke. Oke, berapa lama studinya tadi saya telat join? 9 bulan, Kak, untuk ya studinya 9 ya. bulan aja. Ha-ha. Pengen kerja di sana tapi kendala bahasanya. Iya, harus dipersiapkan dulu ya untuk bahasa Mhm. Inggrisnya ya. IELTS-nya minimal di 5,5. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini kita masih nunggu dulu ya untuk kalau pertanyaan sampai mungkin sampai jam 9 ya kok. Mungkin ada Boleh. yang mau ditanyakan, bisa langsung chat ya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya lagi proses visa bisnis ke UK. Itu nggak bisa ya untuk kerja di sana. Kebetulan Juli juga visa bisnisnya. Belum Mungkin bisa. bisa saya bantu. Ya, belum bisa, nggak bisa ya. Visa bisnis tidak bisa dipakai untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu. Oke, Caroline, good luck. Oke, Katanya mau prepare dulu. iya, iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang belum jelas. Mhm. Saya mau ikut gimana caranya ya, Kak? Oke, Nanti tinggal hubungi dengan Loli aja. ya, iya nanti akan kita hubungin ya. Ini nanti pihak ICC para konselornya akan menghubungi Kakak. Gitu nih saya notes yang akan hadir yang hadir hari ini itu akan segera dihubungin. Gitu ya. Atau kalau mau cepat supaya dihubungin oleh konselornya, kakaknya bisa mengunjungi sosial media kita, AECC, ataupun website kita ya. Boleh, boleh, boleh Kak Cahyaning, boleh tanya langsung via chat dengan para konselornya. Kita bantu sampai pengurusan visanya free service ya dari AECC, jadi tidak ada dipungut biaya apapun. Gitu. Oke, ya, sama-sama. Iya, Oke, ada saat pertanyaan. interview untuk interview sendiri, interviewnya itu akan dilakukan secara online, jadi kamu bisa interview dari rumah, dan itu harus sendiri, jadi nggak akan ada yang temenin. Sudah terjawab ya Kak Adelia. Oke, kita masih menunggu pertanyaannya sampai dengan jam 9 ya, Kak. Betul.
Ada lagi yang punya pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nih kok, maaf mau tanya lagi, apakah ketika di sana harus apply Mhm. job sendiri atau sudah ada job placement dari kampus atau institusi? Sudah ada job placement-nya, jadi nggak perlu apply. Sudah ada ya? Jadi Sudah udah ada, dipastikan, sudah dipastikan ya kok untuk dapat pekerjaan di sana. betul. Gitu. Atau kalau teman-teman mau cari sendiri juga boleh, tapi biasanya kita akan prepare banyak banget list company yang bisa teman-teman pilih. Jadi biasanya student tinggal milih, tapi nanti pihak kampus yang akan bantu untuk apply-kan. Oke, kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke, ini intake terdekatnya Juli ya. Jadi bagi yang udah siap buat apply bisa nanti langsung kirim dokumennya ke para konselor ICC ya, Kak. Oke, Jadi persiapannya harus dari sebelumnya, harus dari jauh-jauh hari ya. Gak bisa benar. dadakan. Ya, mungkin kita take in pertanyaan terakhir kalau ada yang masih punya pertanyaan. Kalau enggak, kita akhiri sesi ini. Kita tunggu dulu 5 menit ya. Oke, ini masih Oke. ada pertanyaan. Em, Kalau April ini umurnya 46, masih bisa, tidak bisa ya. Bukannya tadi masih 45? Apakah interview sebelum berangkat atau setelah menyelesaikan program? Maksudnya gimana ya? Oke, untuk interview sendiri, biasanya sebelum program, ya jadi bukan setelah program. Kalau udah 46, sudah tidak bisa. Maksimalnya di 45. Atau saat ini sedang 45. Ya, itu masih bisa. Oke, terima kasih juga. Oke, ada lagi. Ada pertanyaan lagi nih kok, tanya lagi. Misalnya ketika Mhm. sudah diterima kerja, ternyata pengen mau apply UNIF atau sekolah lagi di sana, atau ikut pelatihan lain, apakah bisa atau bagaimana ya? Boleh, boleh-boleh aja. Kalau udah selesai studi itu bebas. Oke, jadi Mhm. misalnya udah selesai program diplomanya ini ya, yang adult care, dia bisa lanjut program apa kok? Misalnya master seperti itu, atau gimana? Tergantung kalau misalnya memang udah ada, S1, itu bisa lanjut master nantinya. Oke, sudah terjawab ya Kak? Oke kok, aku ada pertanyaan nih kok. Heeh, gimana? Mungkin bisa ngejawab juga buat yang lainnya buat menambah informasi ya kok. Mhm, Misalnya kan maksimumnya tadi 45 ya. betul. Apakah untuk visanya gitu ya? Mhm. Kita kan para konselor juga. Tadi kan Ko Felix bilang bisa ya tanpa living cost ataupun dananya cuma 200 juta. Tapi perlu diingat ya kok ya. Maksudnya perlu ditambahkan juga itu belum termasuk biaya visa ke UK gitu kan.
Betul, Jadi case-nya itu mungkin perlu ditambahkan, mungkin kalau misalnya yang usianya lebih di atas 35 tahun, mungkin bisa ditambahkan biaya living cost di sana supaya visanya jauh bisa lebih kuat untuk dapat granted visa. Betul ya kok ya? Kayak gitu nggak sih? betul, yes. Boleh aja, karena kalau bukti keuangan itu sebenarnya sesuai dengan masing-masing aja. Jadi, itu basically kita memang ada rules nantinya, minimalnya tuh di uang sekolah, tapi kalau mau ditaruh lebih itu nggak masalah. Oke. Ada pertanyaan lain nggak ya? Kayaknya udah pada tanya. Ya, udah ya. Mungkin bisa kita akhiri Mhm. untuk sesi webinar hari ini. Thank you untuk Thank Kak you Felix semuanya. yang udah menjelaskannya sangat-sangat detail. Oke, untuk kalian yang mengikuti webinar hari ini, yang sudah pernah dikontak oleh konselor IECC, mungkin bisa lanjut konsultasi ya, bisa lanjut chat langsung ya ke konselornya masing-masing. Atau kalau yang belum, bisa kunjungi website IECC ya. Nanti akan dibantu sama tim marketing kita atau sosial media untuk di sambungan atau untuk dihubungi segera oleh konselor ICC. Oke. Thank you. Jangan lupa ya untuk terus mengikuti event IECC ya. Kita ada banyak event, jadi kakak-kakak yang butuh informasi untuk studi ke luar negeri mungkin bisa mengikuti semua event kita dan semua itu terupdate di website IECC. Oke, thank you. Thank you Thank you, Kak semua. Felix. Ya, Bye-bye. bye-bye.